Kita hanya sisakan 3 hari ke depan, yaitu hari ini sampai hari Jumat untuk akhir tahun 2023. Apa yang menarik di sini? Kita akan memiliki pertemuan antara efek akhir bulan dan juga sekaligus efek akhir tahun. Kira-kira gimana posisi dari dolar? Itu yang akan kita coba tinjau dan termasuk beberapa ulasan kenapa market bergerak. Ya, dari tabel berikut ini kita sempat melihat beberapa mata uang atau beberapa pasangan mata uang yang kemungkinan bisa bergerak menguat ataupun melemah. Oke, saya langsung tertuju kepada fokusnya US dollar. Dalam hal ini, kita selalu disuguhkan dengan penguatan US dollar di setiap akhir bulan dan tingkat permintaan yang cenderung meningkat. Itulah yang membuat kenapa US dollar posisinya selalu menguat terhadap semua mata uang asing atau semua mata uang rival secara global. Nah, tapi kali ini efeknya, masalahnya adalah bertemu dengan efek akhir tahun. Jadi kita akan coba lihat bagaimana dampak seharusnya atau bagaimana dampak yang bisa terjadi kepada US dollar. Nah, di dalam tabel ini menunjukkan positioning ataupun posisi dari pasar keuangan global, di mana US dollar menempatkan level tertingginya itu ternyata di bulan November. Jadi dengan demikian posisi yang harusnya kita ketahui adalah biasa di akhir bulan akan cenderung menguat, ternyata akumulasinya sudah terjadi atau sudah sempat terjadi di bulan November. Sehingga dalam bagan terlihat di bulan Desember kecenderungannya efek tersebut cenderung lemah. Dengan demikian, apa yang kita dapatkan di sini adalah efek dari akhir. Akhir mana yang akan lebih menguat? Ya, di antara yang menjadi catatan khusus adalah di tanggal 29 Desember nanti. Efek akhir bulan yang biasanya cenderung permintaan dolar tersebut meningkat. Tapi kali ini berhadapan dengan efek dari akhir tahun, di mana efek akhir tahun kita berhadapan dengan ekspektasi terkait dengan pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral, beralihnya kebijakan dari hawkish kepada dovish, terutama dari Federal Reserve, dan juga rally akhir tahun yang diharapkan akan terjadi kepada pasar emas, komoditi, ataupun bahkan indeks saham. Yang sebetulnya Santa Claus rally sudah datang lebih awal sebelum malam Natal tiba. Tapi kemarin pun saat pembukaan pasca libur Natal, kita mendapatkan indeks saham tersebut terus mengalami kenaikan. Nah, oleh karena itu, dengan tabel tadi atau bagan tadi yang menunjukkan bahwa akumulasi permintaan tersebut sudah terjadi di bulan November, maka dengan demikian efek akhir bulan di tanggal 29 Desember yang biasanya penguatan dolar itu cenderung bisa diabaikan. Dikarenakan posisinya semua beralih kepada efek akhir tahun dan melemahnya dolar itu akan mendukung kepada Santa Claus rally ataupun rally akhir tahun dari beberapa market. Termasuk garis bawahnya adalah ekspektasi pemangkasan suku bunga dari Fed. Nah, jadi apa yang menggerakkan market setidaknya sejak dibuka di tanggal 26 Desember? Oke, sampai detik ini, fokus market masih tetap kepada euforia tadi yang saya sebutkan bahwasanya semua terfokus dengan ekspektasi pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral. Saat ini, yang menempati posisi terdepan adalah Federal Reserve yang diharapkan untuk melakukan pemangkasan segera di bulan Maret 2024. Sementara ekspektasi ataupun proyeksi dari Fed sendiri, sebetulnya mereka memperkirakan baru akan terjadi di kuartal kedua atau after kuartal kedua, yaitu sekitar Mei atau Juni 2024. Bahkan beberapa analis menilai bisa saja di bulan Juli. Nah, tapi dengan kondisi di mana mantan dari Presiden Fed Dallas, Robert Kaplan, memberikan kritik kepada Fed yang pernah melakukan kesalahan waktu diberi peringatan terkait dengan inflasi, kali ini mereka diperkirakan akan melakukan pemangkasan segera. Dan ini berarti mendukung ataupun menunjang kepada pelemahan US dollar dan termasuk ekspektasi akhir tahun tadi. Nah, oleh karena itu, kalau melihat kondisi seperti inilah yang membuat sepertinya tidak akan ada halangan untuk emas bangkit menyusul rally yang sudah tercipta di pasar indeks saham. Nah, dengan demikian pula, kondisi USD Japanese Yen ternyata tidak serta-merta mengikuti apa yang terjadi pada pelemahan US dollar. Justru USD Japanese Yen masih tetap melemah, dikarenakan apa yang disampaikan oleh Gubernur Katsuo Ueda yang mengatakan tidak ada urgensi untuk melakukan pengetatan ataupun ya kita sebut dengan kenaikan suku bunga. Nah, ini pula yang membuat market kecewa walaupun kita lihat US Treasury yield masih tetap dalam fase penurunan ataupun pelemahan berbarengan dengan US dollar. Jadi USD Japanese Yen sebetulnya rebound hanya karena kekecewaan sesaat termasuk dari BOJ minutes yang tadi pagi sempat dirilis, yang menunjukkan tidak ada urgensinya untuk menaikkan suku bunga segera. Tapi hal tersebut kalau kita bandingkan dengan fakta di lapangan berbanding terbalik.
Beberapa waktu lalu kita sempat mendapatkan update dari pemerintah Jepang bahwa mereka merevisi proyeksi anggaran untuk tahun depan, tahun fiskal 2024 yang akan dirilis di bulan Maret ataupun di awal April 2024. Jadi kalau misalkan lihat seperti itu, sebetulnya masih ada harapan USD Japanese Yen akan turun, dan itu berarti Japanese Yen yang akan kecenderungannya menguat. Dikaitkan dengan potensi keluar dari suku bunga negatif oleh BOJ sangat dekat. Mungkin tidak Januari, tapi mungkin saja Maret, dan terutama kalau memang didukung juga Amerika, dalam hal ini Federal Reserve, betul-betul memangkas suku bunga di bulan Maret. Itu pun catatan, inflasi Amerika atau CPI Amerika harus bergerak turun secara stabil. Artinya, kalau kemarin kita sempat mendapatkan terakhir 3,2%, kita harapkan turun berangsur-angsur sampai 2,9, 2,5, atau bahkan ke 2%. Nah, kita masih punya waktu 3 bulan ke depan, Januari, Februari, dan juga Maret. Nah, terakhir adalah penggerak marketnya adalah terkait dengan apa yang terjadi di Laut Merah. Lagi-lagi, konflik terkait dengan Timur Tengah dan juga negara-negara penghasil minyak sepertinya tidak berkesudahan. Tapi lagi-lagi juga, ini yang harus saya ingatkan kepada Anda. Selama tidak pecah perang antara Amerika dan Iran, maka kemungkinan efeknya akan relatif sesaat. Nah, tapi memang ini yang harus kita ingatkan pula. Terbukti bahwasannya di hari Jumat yang lalu atau bahkan di tadi malam sempat mengalami penurunan ke level $73, tapi lalu kemudian rebound sampai $75. Tapi garis bawahnya adalah dalam 1 minggu terakhir level 75 adalah level resisten yang sangat kuat. Sehingga kita belum tahu apakah kita akan dapatkan level 80 segera dikarenakan efek Laut Merah atau tidak. Tapi satu sisi lain, pelemahan US dollar itu akan menjadi tema yang paling universal ataupun global, sehingga permintaan minyak kemungkinan bisa meningkat di akhir tahun, dan itu pula yang membuat kenapa harga kecenderungan melonjak. So, kita akan lihat dari sisi grafik yang lain, di mana posisi emas ataupun USD Japanese Yen yang sangat menarik, tapi mostly secara keseluruhan kita simpulkan bahwa weak dollar akan sangat bergaung sampai akhir tahun.